Pernah nggak kamu merasa 24 jam sehari itu nggak pernah cukup? Sudah sibuk dari pagi sampai malam, tapi pekerjaan masih menumpuk. Waktu untuk istirahat atau sekadar bersantai pun nyaris tak ada. Kalau kamu mengangguk setuju, tenang, kamu tidak sendirian. Faktanya, kebanyakan orang saat ini melaporkan diri mereka kehabisan waktu untuk menyelesaikan semua yang harus dilakukan. Fenomena ini kerap disebut time poverty atau kemiskinan waktu, dan dampaknya tidak main-main. Stres meningkat, produktivitas menurun, bahkan kesejahteraan hidup bisa terdampak. Bayangkan sebuah studi menemukan perasaan kekurangan waktu memiliki efek negatif pada kebahagiaan yang lebih besar daripada efek menjadi pengangguran. Mengagetkan, bukan? Mengapa hal ini bisa terjadi? Semua orang punya jatah waktu yang sama setiap harinya, termasuk para tokoh sukses dunia. Namun, mengatur waktu memang tantangan umum bagi banyak orang. Setiap akhir tahun, tak sedikit yang memasang resolusi ingin lebih produktif atau pandai manajemen waktu, tapi di akhir tahun berikutnya resolusi itu gagal tercapai. Kenapa waktu terasa selalu kurang? Dan yang lebih penting, bagaimana cara mengaturnya dengan efektif? Dalam video ini kita akan kupas tuntas tips dan trik manajemen waktu, mulai dari mengapa waktu kita sering terasa kurang, bagaimana menerapkan prinsip Pareto, dan teknik time blocking, perbedaan antara manajemen waktu dan manajemen energi, hingga berbagai tool serta tips praktis yang bisa langsung kamu coba. Yuk, simak sampai habis dan bersiaplah mengambil alih kendali waktu kamu sendiri. Setiap orang memang punya 24 jam sehari yang sama, tetapi realitanya kebutuhan dan aktivitas kita berbeda-beda. Seringkali kita merasa waktu terbang begitu saja karena kita mencoba melakukan terlalu banyak hal sekaligus. Misalnya, di era digital ini, perhatian kita mudah terpecah antara tugas utama dengan notifikasi pesan, email masuk, atau godaan scrolling media sosial. Akibatnya, dalam sehari kita sibuk, tapi kesibukan itu belum tentu produktif. Banyak waktu tersita untuk aktivitas yang kurang penting tanpa kita sadari. Penelitian menyebut kondisi time poor, merasa miskin waktu, ini dialami oleh mayoritas orang dan berdampak serius pada tingkat stres dan produktivitas. Waktu terasa kurang karena kita jarang fokus pada hal-hal yang benar-benar penting. Selain itu, ada hukum Parkinson yang diam-diam sering menjebak kita. Hukum Parkinson berbunyi, pekerjaan akan membesar sesuai dengan waktu yang tersedia untuk menyelesaikannya. Artinya, jika kita memberi sebuah tugas waktu 1 minggu, biasanya kita baru akan serius mengerjakannya menjelang batas akhir minggu itu. Contohnya, saat diberi tugas sekolah atau pekerjaan dengan deadline panjang, banyak dari kita cenderung menunda-nunda. Waktu yang panjang membuat kita lengah hingga akhirnya mendekati tenggat kita panik dan terpaksa lembur. Akhirnya pekerjaan selesai mepet waktu dengan hasil yang mungkin kurang optimal dan kita merasa stres sendiri. Prokrastinasi, menunda pekerjaan seperti ini membuat waktu terasa habis tanpa hasil berarti. Ujung-ujungnya kita heran kemana perginya waktu padahal sehari penuh terasa sibuk. Kemudian masalah kurangnya prioritas juga membuat waktu seakan tidak cukup. Pernahkah kamu dihadapkan pada tumpukan tugas dan merasa semuanya penting sekaligus? Bila kita tidak punya skala prioritas yang jelas, kita cenderung mencurahkan energi ke hal-hal sepele atau mendesak tapi tidak penting. Akhirnya waktu habis untuk memadamkan api, tugas mendesak. Sementara tugas yang sebenarnya penting untuk jangka panjang terabaikan. Stephen Covey, pakar produktivitas, pernah berkata, sebagian besar dari kita menghabiskan terlalu banyak waktu untuk hal yang mendesak dan tidak cukup waktu untuk hal yang penting. Itulah jebakan umum. Kita sibuk tanpa produktivitas yang sebanding. Tanpa manajemen waktu yang baik, kita mudah terjebak sibuk yang semu, sibuk tapi tidak menghasilkan kemajuan berarti. Tak heran jika manajemen waktu yang buruk sering dikaitkan dengan stres dan hidup yang berantakan. Bahkan ada ungkapan tajam dari Belinda Weaver yang menyebut manajemen waktu yang buruk adalah jalan pintas menuju neraka. Tentu ini hiperbola, namun ada benarnya juga. Kalau kita terus-menerus terlambat, kewalahan, dan merasa dikejar waktu, hidup bisa terasa seperti kekacauan. Kita jadi mudah merasa frustrasi dan kualitas kerja menurun, karena segala sesuatunya dilakukan terburu-buru.
Lebih parah lagi, kurangnya waktu sering dijadikan kambing hitam untuk hal-hal penting yang terlewat, tidak sempat olahraga, kurang tidur, atau gagal meluangkan waktu untuk keluarga. Semua ini adalah alarm bahwa kita perlu berubah. Kabar baiknya, keterampilan manajemen waktu bisa dipelajari. Selanjutnya, mari kita bahas metode-metode ampuh untuk mengambil kendali atas waktu kita. Pernah dengar tentang prinsip Pareto atau aturan 80/20? Prinsip ini berasal dari ekonom Vilfredo Pareto dan dalam konteks manajemen waktu artinya 80% hasil yang penting datang dari 20% usaha atau aktivitas kita. Dengan kata lain, sebagian kecil dari apa yang kita kerjakan sebenarnya menghasilkan sebagian besar nilai atau pencapaian. Coba ingat-ingat, dari seluruh tugas di to-do list kamu, biasanya ada segelintir tugas krusial yang berdampak besar. Misalnya dalam bisnis, 20% pelanggan kunci bisa menghasilkan 80% pendapatan, atau dalam studi, 20% topik penting bisa mencakup 80% materi ujian. Prinsip Pareto mengajarkan kita fokus pada yang paling penting, identifikasi tugas-tugas prioritas tinggi yang masuk 20% itu dan dahulukan mereka. Dengan demikian, kamu bisa mencapai hasil maksimal dengan usaha yang lebih efisien. Daripada menguras waktu untuk 10 hal remeh, lebih baik fokus pada 2 hal penting yang memberi dampak terbesar. Sisanya, jika memungkinkan, delegasikan, otomatisasi, atau jadwalkan belakangan setelah yang utama beres. Setelah tahu apa yang paling penting, bagaimana cara memastikan hal itu benar-benar mendapat waktu di jadwal kita. Disinilah teknik time blocking berperan. Time blocking adalah metode manajemen waktu dengan membagi hari menjadi blok-blok waktu khusus untuk tugas tertentu. Alih-alih cuma pakai to-do list panjang tanpa jadwal, kamu secara aktif memetakan kapan kamu akan mengerjakan setiap tugas. Misalnya, blok 09.00 sampai 10.30 khusus untuk menyelesaikan laporan, lalu 10.30 sampai 11.00 untuk membalas email, 11.00 sampai 12.00 untuk riset project, dan seterusnya. Setiap blok punya janji waktu dengan tugas tertentu, sehingga tidak tumpang tindih. Metode ini memastikan setiap tugas penting benar-benar mendapat jatah waktu. Menurut Todoist, pengembang aplikasi produktivitas, time blocking berarti secara sadar memblokir waktu di kalender untuk tugas-tugas, sehingga kamu tidak tergoda mengerjakan hal lain di luar rencana. Dengan kata lain, kamu membuat janji dengan dirimu sendiri untuk fokus pada satu hal di setiap interval. Apa kelebihan time blocking? Pertama, metode ini meningkatkan fokus. Karena kamu sudah menjadwalkan waktu spesifik untuk satu tugas, kamu akan lebih mudah menyingkirkan distraksi selama blok waktu itu. Misalnya, ketika kalender menunjukkan pukul 9 sampai 10 pagi adalah blok untuk menulis artikel, kamu akan berkomitmen menulis saja dan menunda aktivitas lain. Ini melatih disiplin dan single tasking. Kedua, time blocking membantu kamu lebih realistis dan sadar waktu. Saat menyusun jadwal harian dengan blok waktu, kamu dipaksa menghadapi pertanyaan, apakah semua tugas ini muat dalam sehari? Alhasil kamu jadi sadar bagaimana waktu dihabiskan dan belajar memberi estimasi yang tepat untuk tiap pekerjaan. Penjadwalan semacam ini juga memudahkan kamu melihat mana permintaan atau ajakan yang harus ditolak karena tidak ada slot waktu tersisa. Dengan kata lain, belajar berkata tidak pada hal-hal yang bukan prioritas. Manfaat lainnya, time blocking mencegah multitasking berlebihan. Kamu akan lebih hadir pada satu pekerjaan hingga tuntas daripada lompat-lompat setengah jadi. Menariknya, banyak tokoh produktif dunia menerapkan time blocking. Elon Musk misalnya, dikenal dengan jadwal harian super padat yang dibagi ke dalam slot-slot 5 menit saja. Setiap kegiatan, mulai dari rapat, mengecek email, hingga waktu makan siang, dijadwalkan dalam blok pendek yang fokus. Tujuannya agar tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Setiap menit digunakan secara efisien. Tentu kita tidak harus se-ekstrem itu. Bagi kebanyakan orang, blok waktu 30 menit hingga 1 jam per tugas sudah cukup baik. Yang penting adalah intensionalitas dalam mengatur jadwal. Berikan slot waktu pada tugas prioritas tinggi lebih dulu. Sebagai contoh, kamu bisa menerapkan prinsip Pareto dengan memilih 2 hal paling penting hari ini, 20% teratas, lalu booking slot waktu utama di pagi hari untuk mengerjakannya ketika energi masih fresh.
Kemudian, lanjutkan ke tugas-tugas lain di slot berikutnya. Kombinasi Pareto dan time blocking ini ampuh. Fokus pada tugas paling bernilai, dan pastikan mereka terselesaikan dengan menjadwalkannya. Dengan metode ini, pelan-pelan kamu akan merasakan 24 jam ternyata cukup untuk mencapai target asalkan diatur dengan cerdas. Apakah cukup dengan mengatur jadwal dan prioritas? Ternyata ada satu faktor lagi yang tak kalah penting, manajemen energi. Bayangkan diri kamu seperti baterai smartphone. Setiap orang memiliki kapasitas energi yang terbatas dan berbeda-beda, serta tingkat pengurasan energi yang bervariasi untuk tiap aktivitas. Ketika kita hanya fokus mengelola waktu tanpa memperhatikan energi, hasilnya bisa kurang optimal. Contoh sehari-hari, 2 jam meeting mungkin biasa saja bagi seorang ekstrovert, tapi bagi orang introvert, 2 jam bertemu banyak orang bisa menguras hingga 50% baterai energinya. Orang yang lebih pemalu atau introvert membutuhkan waktu menyendiri setelah interaksi panjang untuk mengisi ulang energi. Begitu pula sebaliknya, ada orang yang justru merasa energinya naik setelah berkolaborasi. Intinya, jenis aktivitas dan kepribadian memengaruhi konsumsi energi. Jadi wajar kalau setelah seharian rapat, kamu merasa lelah luar biasa, padahal jam kerja baru, 8 jam, bisa jadi energimu terkuras habis, lebih cepat dari habisnya jam di hari itu. Itulah sebabnya para pakar produktivitas menekankan kelola energimu, bukan cuma waktumu. Percuma menjadwalkan 3 jam untuk mengerjakan laporan di malam hari jika pada waktu itu otakmu sudah lelah dan tidak fokus. Lebih baik jadwalkan tugas berat di jam-jam ketika energi dan konsentrasi kamu paling tinggi. Setiap orang punya peak time masing-masing. Ada yang otaknya paling segar di pagi hari, ada yang justru di larut malam. Kenali pola harianmu, kapan biasanya merasa paling bersemangat dan fokus. Usahakan jadwal tugas penting bertepatan dengan jam-jam emas tersebut. Sebaliknya, saat energi rendah, misal setelah makan siang, banyak yang mengantuk, jadwalkan tugas ringan atau istirahat sejenak. Kita juga harus realistis. Kalau tubuh dan pikiran sudah penat, memaksakan lembur 3-4 jam tambahan mungkin malah kontraproduktif. Jauh lebih efektif mengambil istirahat untuk memulihkan energi, lalu melanjutkan pekerjaan dengan kepala jernih, daripada memaksa kerja terus dengan kualitas menurun. Manajemen energi juga berarti menjaga kesehatan fisik dan mental, karena itu sumber bahan bakar kita sehari-hari. Pastikan tidur cukup di malam hari, karena begadang demi tambahan waktu justru membuat hari berikutnya berantakan akibat ngantuk. Sisipkan waktu olahraga atau gerak ringan, sebab aktivitas fisik terbukti meningkatkan energi dan fokus. Bahkan bos-bos besar dunia paham pentingnya istirahat. Tokoh seperti Warren Buffett dan Bill Gates sengaja menjadwalkan downtime atau waktu luang dalam hari-hari mereka untuk berpikir santai dan mengisi ulang tenaga. Mengatur energi berarti juga tahu kapan harus berhenti sejenak. Misalnya, setelah 90 menit bekerja fokus, beri jeda 10 menit untuk berjalan, minum air, atau meditasi singkat supaya energi mentalmu terisi kembali sebelum sesi fokus berikutnya. Penelitian stamina kerja menunjukkan manusia lebih produktif saat bekerja dalam sprint pendek dengan istirahat ketimbang maraton tanpa henti. Jadi jangan anggap remeh istirahat, itu bagian dari manajemen waktu yang sehat. Menariknya, manajemen waktu yang efektif sebenarnya tidak bisa dipisahkan dari manajemen energi dan juga manajemen perhatian. Kompasiana menulis bahwa mengatur waktu saja adalah pendekatan yang belum sempurna. Kita harus mempertimbangkan kapasitas energi dan kemampuan fokus kita juga. Ibaratnya percuma mengatur jadwal kalau kita tidak sanggup fokus karena kelelahan atau terdistraksi terus. Maka mulai sekarang cobalah lebih mindful dalam menjalani rutinitas harian. Perhatikan sinyal tubuh dan pikiran. Ketika energi sedang tinggi, manfaatkan untuk tugas terpenting. Saat mulai drop, jangan paksakan tugas berat yang butuh konsentrasi tinggi. Alihkan ke aktivitas ringan atau beristirahatlah untuk memulihkan diri. Keseimbangan adalah kuncinya. Dengan mengelola energi secara bijak, kamu akan mendapatkan 2 hal. Produktivitas meningkat dan kesejahteraan terjaga. Ingat, tujuan manajemen waktu pada akhirnya adalah menjalani hidup yang lebih efektif tanpa mengorbankan kesehatan dan kebahagiaan. Jadi, atur waktumu dan jaga energimu, keduanya saling terkait untuk mencapai performa terbaik.
Setelah memahami konsep-konsep di atas, kini kita masuk ke bagian yang lebih praktis. Bagaimana menerapkan semua itu dalam keseharian? Berikut adalah sejumlah tool dan tips manajemen waktu yang bisa langsung kamu coba. Setiap orang mungkin cocok dengan metode berbeda. Jadi silakan eksplorasi mana yang paling pas untukmu. 1. Terapkan teknik Pomodoro. Jika sering kesulitan mempertahankan fokus, coba teknik Pomodoro. Metode ini dikembangkan oleh Francesco Cirillo di tahun 1810-an. Caranya sederhana, bagi waktu bekerja menjadi sesi-sesi fokus selama 25 menit, dipisahkan oleh istirahat 5 menit. Setiap 25 menit kerja penuh konsentrasi disebut satu Pomodoro. Setelah 4 kali Pomodoro, sekitar 2 jam, berikan jeda istirahat lebih panjang, 15-30 menit, untuk recharge sebelum siklus berikutnya. Teknik ini efektif melawan rasa malas karena kita tahu break selalu ada di depan mata, sehingga lebih mudah memulai tugas. Gunakan timer, banyak aplikasi Pomodoro tersedia atau cukup pakai alarm ponsel dan patuhi aturan. Selama 25 menit, fokuslah hanya pada tugas yang sudah kamu pilih, misalnya menulis laporan dan hindari membuka hal lain. Begitu alarm bunyi, berhenti sejenak, rehat 5 menit, lakukan hal ringan, minum peregangan. Banyak orang merasa teknik ini meningkatkan produktivitas sekaligus menjaga stamina mental. Dengan Pomodoro, pekerjaan besar terasa lebih ringan karena dipecah dalam unit waktu kecil. 2. Susun prioritas dengan metode MIT dan time boxing. Setiap pagi atau malam sebelumnya, tuliskan most important tasks MIT hari berikutnya, yaitu 2-3 tugas terpenting yang harus kamu selesaikan. Ini selaras dengan prinsip Pareto, fokus pada yang paling bernilai. Tandai MIT di daftar tugasmu, dan time box dengan menjadwalkan slot waktu khusus untuk mengerjakannya di awal hari. Misalnya, jika menulis proposal adalah MIT-mu, blok waktu jam 8 sampai 10 pagi untuk itu sebelum terganggu hal lain. Setelah MIT selesai, hari akan terasa lebih lega dan pencapaian utamamu sudah di tangan. Kamu juga bisa menggunakan matriks Eisenhower untuk membantu memilah tugas. Prioritas pertama adalah yang penting dan mendesak, kedua penting tapi tidak mendesak. Ini yang sering terlupakan padahal krusial. Ketiga, mendesak tapi tidak penting, bisa didelegasi atau dibatasi. Dan terakhir, tidak penting and tidak mendesak, boleh di-skip. Dengan begitu, kamu jelas mana yang harus didahulukan. Seperti kata pepatah, jangan prioritaskan jadwalmu, jadwalkan dulu hal-hal prioritas, sisanya menyesuaikan. 3. Minimalkan distraksi dan buat lingkungan kondusif. Ciptakan kondisi yang mendukung fokus saat bekerja. Misalnya, matikan notifikasi ponsel sementara waktu atau aktifkan mode Do Not Disturb ketika memasuki blok fokus. Jika kerja di komputer, tutup tab media sosial atau gunakan aplikasi pengatur fokus seperti Forest atau Freedom yang dapat memblokir situs pengganggu selama jam kerja. Kamu juga bisa membuat aturan bagi sekitar. Beritahu rekan kerja atau keluarga jam berapa kamu tidak boleh diganggu kecuali urgent. Beberapa orang terbantu dengan menyiapkan ruang kerja khusus yang tenang. Langkah-langkah sederhana ini mencegah perhatianmu tercabik oleh hal-hal di luar rencana. Sebuah saran dari pakar, buat slot anti gangguan di kalendermu dan patuhi itu. Bahkan ada yang menyarankan memblokir akses media sosial di jam kerja kritis. Ketika lingkungan dan kebiasaan sudah diatur, kamu akan merasakan kualitas fokus meningkat dan pekerjaan selesai lebih cepat dari biasanya. 4. Belajar mengatakan tidak dan sederhanakan. Komitmen. Waktu kita terbatas, jadi penting untuk menjaga agar jadwal tidak berantakan karena terlalu banyak berkata iya pada setiap permintaan. Jika atasan atau kolega terus menambah tugas baru, komunikasikan kapasitasmu dan negosiasikan prioritas. Daripada memaksakan semuanya lalu keteteran, lebih bijak memilih beberapa hal untuk dikerjakan dengan optimal. Ingat, setiap kali kamu berkata ya pada sesuatu yang tidak terlalu penting, sebenarnya kamu sedang berkata tidak pada hal lain yang lebih penting. Misalnya waktu untuk dirimu sendiri atau keluargamu. Jadi jaga agar to-do list tetap ramping dan realistis. Fokus pada proyek atau tanggung jawab yang benar-benar align dengan tujuanmu. Dengan menyaring komitmen, kamu akan punya ruang untuk hal-hal yang bernilai tinggi tanpa merasa overwhelmed. Ini juga termasuk delegating tugas ketika memungkinkan.
Serahkan tugas kurang penting yang bisa dikerjakan orang lain supaya kamu bisa fokus pada 20% teratas yang hanya kamu yang bisa menuntaskannya. 5. Jaga keseimbangan, sisihkan waktu istirahat dan me time. Terakhir namun penting, jadwalkan pula waktu untuk dirimu sendiri. Manajemen waktu yang efektif bukan berarti bekerja terus-menerus tanpa henti, justru memberi diri waktu istirahat yang cukup akan meningkatkan produktivitas dalam jangka panjang. Pastikan ada jeda untuk makan siang dengan tenang, waktu untuk hobi atau olahraga ringan, dan waktu berkualitas dengan orang-orang tercinta. Misalnya, tetapkan pukul 7 sampai 9 malam sebagai waktu keluarga atau me time bebas kerja. Dengan begitu, kamu punya sesuatu untuk dinanti setiap harinya dan terhindar dari kejenuhan. Mengecas energi di luar kerja akan membuat sesi kerja berikutnya lebih fokus. Work-life balance yang sehat adalah fondasi produktivitas berkelanjutan. Jangan sampai kita habis waktu untuk kerja terus tapi lupa menikmati hidup. Toh, tujuan akhir mengelola waktu secara efektif adalah agar kita bisa menikmati hidup yang lebih teratur, tenang, dan bermakna. Sekarang, setelah mendapatkan begitu banyak strategi, tantangannya adalah mempraktikkannya. Jangan menunggu nanti-nanti, pilih satu metode yang paling menarik buatmu dan coba terapkan segera. Misalnya, kamu bisa mulai dengan sesederhana menuliskan 3 prioritas MIT untuk besok pagi dan memblok waktu khusus untuk mengerjakannya. Atau coba teknik Pomodoro dalam menyelesaikan satu tugas hari ini. Lihat bagaimana rasanya perbedaan kecil itu memengaruhi produktivitasmu. Ingat, perubahan besar datang dari langkah-langkah kecil yang konsisten. Kamu mungkin akan menemukan bahwa beberapa tips cocok sementara yang lain perlu diadaptasi. Itu wajar, manajemen waktu bersifat personal. Terus eksperimen hingga kamu menemukan ritme terbaikmu. Sebagai penutup, ada satu kutipan inspiratif dari Stephen R. Covey yang layak kita renungkan. Kuncinya adalah tidak menghabiskan waktu tetapi menginvestasikannya. Artinya, setiap detik yang kita punya hendaknya digunakan untuk hal-hal yang bernilai bagi hidup kita, entah itu berkarya, belajar, maupun menikmati waktu bersama orang tercinta. Waktu adalah aset paling berharga yang tak bisa diulang atau dibeli kembali, maka gunakanlah dengan bijak. Dengan mengatur waktu secara efektif, kamu bukan hanya akan lebih produktif, tapi juga mendapatkan kendali lebih besar atas arah hidupmu. Semoga setelah menonton ini, kamu termotivasi untuk mengambil tindakan nyata. Ingat, masa depanmu dibentuk oleh apa yang kamu lakukan hari ini, bukan besok. Yuk mulai atur waktu kita dengan lebih efektif, selangkah demi selangkah, menuju hidup yang lebih produktif, seimbang, dan bahagia.